Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini para sedulur tani sekalian? Ketemu lagi dengan saya Maika dalam podcast kali ini, podcast Sambang Tani Dinas Pertanian Purbalingga. Sambang Tani bersama membangun pertanian Purbalingga. Baiklah para sedulur tani sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai hewan kurban, karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan untuk kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu narasumber kita. Beliau adalah Kiai Haji Rokib Abdurrahman dari MUI Kabupaten Purbalingga. Kemudian juga Dr. Hewan Edistianta selaku Kepala Bidang Perlindungan Pertanian. Kali ini kita akan membahas mengenai hewan kurban, tentang bagaimana cara dari sisi syariatnya, dari hewannya, kemudian dari penyembelihannya, penanganan, dan juga tentang pembagiannya kepada masyarakat seperti apa. Untuk itu dari yang pertama adalah dari Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, ini dari Dr. Edi. Kira-kira itu dari Dinas Pertanian sendiri sudah atau apa saja yang akan dilakukan dalam rangka menghadapi untuk perayaan Idul Adha yang dalam waktu dekat ini akan kita rayakan bersama. Terima kasih Mbak Rika. Selamat siang Pak Kiai. Terima atas rawuhnya di dinas kami. Jadi kami Dinas Pertanian Purbalingga, jajaran bidang perlintang, ya, tamannya teman-teman dari kesehatan hewan, ya, ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka hewan kurban ini. Jadi sejak kurang lebih awal puasa ini kan sudah giat pemberian obat cacing. Ini obat cacing ini kita berikan utamanya untuk ternak-ternak yang nantinya disiapkan untuk jadi hewan kurban. Ini kita berikan secara gratis Mbak ke ternak-ternak di seluruh Purbalingga. Ini pemberian obat cacing. Kemudian kita juga sudah menerbitkan surat edaran persiapan hewan kurban ini, baik dari cara pemilihan hewan kurban sampai dengan nanti bagaimana caranya kita untuk pembagian daging kurban ya ke camat, kemudian ke BPP seluruh Purbalingga. Harapannya nanti dari camat ke desa-desa dan nanti jadi teruskan ke masyarakat seperti itu. Kemudian juga hari ini kita melakukan pembekalan kepada teman-teman nanti yang kita tugaskan sebagai petugas pengawas hewan kurban, dan kita terjunkan nanti selama penyembelihan hewan kurban, berarti 3 hari 4 hari pada waktu penyembelihan kurban. Harapannya nanti mereka bisa membantu masyarakat apabila pada saatnya nanti ditemukan hal-hal yang bagi masyarakat itu mengkhawatirkan atau hal-hal yang menjadi permasalahan di masyarakat. Jadi mereka nanti bisa keliling ke seluruh wilayah Purbalingga. Oh siap, berarti kita sebenarnya sudah cukup amunisinya udah cukup ya Dok ya, sudah berusaha ya, berusaha maksimal ya. Sekarang ini ke Pak Kiai ini, menurut saya punya Pak Kiai. Jadi kita kan sebentar lagi akan banyak penyembelihan hewan kurban ya Pak Kiai. Kemudian mungkin semua panitia sudah membeli ya Pak Kiai untuk saat ini, mendekati waktu sudah tinggal hitungan hari kan ya. Kemudian syarat-syaratnya juga insya Allah mereka sudah paham ya dalam proses pembelian nih Pak Kiai ya. Untuk proses penyembelihannya atau penanganannya nih di masyarakat sebaiknya sesuai syariat Islam itu seperti apa Pak Kiai? Ya, terima kasih Mbak Mika. Jadi sepengetahuan saya itu memang rata-rata para mudokhi atau orang yang mau berkorban hari ini rata-rata sudah beli semuanya. Dan ya untuk yang selama ini sudah berjalan, saya kira yang kita lihat adalah mereka sudah
sedikit banyak tahu lah tentang standar hewan yang sah untuk berkorban. Ya, kalau ada orang Jawa mengatakan istilah poel, kalau kami dari sisi umur, dari sisi kondisi fisik kan, ya tidak cacat dan sebagainya, saya kira itu sudah paham ya Pak paham seperti itu. Dan kemudian tentang cara penyembelihan secara syar'i, ini sebagian juga saya kira sudah cukup memahami. Ya memang kadangkala masih, ya mungkin karena petugas penyembelih ini karena terlalu capek atau karena apa, kan kadang-kadang yang satu orang motong sampai beberapa ekor mungkin, sehingga kadang-kadang mungkin ada yang cara penyembelihannya belum benar. Ya ini perlu kami ingatkan bahwa tanggung jawab penyembelih itu kan cukup besar ya, karena menyangkut halal dan enggaknya. Harus baca basmalah dan lain-lain. Tadi saya sampaikan, jadi yang pertama dari sisi yang harus dipotong itu kan ada 4 itu. Walaupun ini terjadi khilaf tadi, ada menurut 4 mazhab ini, kalau yang paling ringan justru menurut mazhab Syafi'i sama Hambali itu hanya yang penting hukum dan maritnya terpotong. Kalau untuk urat nadinya itu masuk hukum sunnah. Tapi kalau menurut mazhab yang lain itu ada yang mensyaratkan malah hanya 3. Ya, hulkum dan mari dan salah satu urat nadi. Ada yang salah satu hulkum dan mari tapi 2 urat nadi harus terpotong 2. Jadi pada intinya yang penting adalah urat-urat ini tadi. Yang ada hulkum mari, kerongkongan, saluran pernapasan, ini yang 2 ini lebih banyak menyatakan harus terpotong. Kalau untuk urat nadi memang ada beda pendapat. Intinya itu, karena kalau menurut Syafi'i dan Hambali, urat nadi itu sebaiknya terpotong untuk mempercepat proses kematiannya. Terus yang berikutnya adalah dari sisi orang yang menyembelih. Saya kira tidak semua orang bisa. Saya sendiri selalu bisa nyembelih tapi nggak pernah nyembelih karena nggak tega saya. Bukan masalah itu, tapi nggak tega itu. Saya nggak tega kalau untuk menyembelih hewan. Tata caranya paham tapi eksekusinya bukan langsung ya Pak ya. Kayak gitu ya. Kemudian dari sisi alat yang untuk dipakai tadi, ya saya kira di kitab-kitab sudah banyak diterangkan untuk jadi upayakan semaksimal mungkin agar alat yang untuk dipakai untuk motong, baik itu kalau orang Jawa tidak ada gobet, pendope, suatu harus dalam kondisi tajam. Ini memang menjadi sebuah hal yang sangat ditekankan di dalam ajaran agama kita. Terus yang terakhir tadi adalah tentang pembagian. Ya, kemarin kebetulan banget saya terima WA itu ada beberapa desa yang bertanyakan itu kalau orang non muslim itu boleh atau enggak diberi ya? Diberi boleh atau enggak? Yang pertama adalah pendapat yang paling masyhur boleh. Orang non muslim itu boleh diberi sepanjang ini tapi tidak setiap non muslim. Sepanjang yang non muslim itu tidak dalam konteks, kalau dalam bahasa Arab namanya kafir harbi. Kafir harbi itu non muslim tapi memusuhi kita terus gitu. Secara muslim. Jadi kalau kita punya tetangga yang non muslim, ternyata orang yang baik, toleran, dia nggak ada masalah secara hubungan sosial, itu boleh-boleh saja diberi. Itu pendapat yang paling masyhur. Walaupun ada pendapat yang kurang masyhur, mutlak tidak boleh. Tapi yang banyak dipakai itu yang masyhur tadi. Tentang tadi misalkan kayak masalah kulit. Ini kulit kan sering menjadi masalah sebetulnya. Kemarin di MUI juga pernah kita bahas dengan seluruh ormas kita bahas. Saya sampaikan saat itu ada hadis Nabi yang mengatakan memba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan korbannya maka dia dianggap tidak berkorban gitu kan. Seperti itu. Maka itu saya sampaikan. Dan terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah diberikan ke satu orang lah tidak apa-apa. Kulitnya secara keseluruhan ya. Satu kalau memang mau dipotong-potong nanti malah jadi mubazir misalkan, boleh diberikan ke satu orang. Boleh misalkan. Kalau kemudian satu orang ini kemudian sudah menjadi miliknya, syarat menjadi miliknya dulu. Oleh orang itu mau dijual terserah tidak apa-apa. Tapi harus ada jelas kepemilikan ini milik siapa dulu. Jadi tidak boleh misalkan saya sebagai panitia langsung saya jual, nggak boleh. Karena saya nggak punya hak untuk menjual. Berarti itu diberikan kepada bukan yang berkorban, tetapi bukan, kepada orang lain. Orang yang berhak menerima. Misalkan saya korban sapi, kemudian kulitnya saya berikan ke
dokter Edi misalkan, sama dokter Edi bebas silakan, mau dijual, mau dimasak, mau dijadikan beduk atau apa, itu boleh-boleh saja. Tapi panitia, dari ini yang saya bahas adalah panitia itu tidak boleh, tidak boleh menjadi seperti itu. Jadi intinya adalah boleh kalau diberikan kepada katakanlah dalam konteks kayak zakat itu mustahil dulu. Kalau mustahil berhak menerima, mau dijual, mau dimasak, mau apa itu menjadi hak mereka. Menjadi haknya. Bahkan ada di beberapa kampung yang kemudian, ya saya kurang tahu ini ada istilah khilah itu kan membuat kayak semacam apa ya, jalan keluar. Tapi seolah-olah diberikan kepada satu orang dulu, satu orang ini kemudian dijual, terus uangnya untuk ini sebenarnya khilah seperti ini juga masih kita ragukan masalah kebolehannya. Yang berikutnya adalah sering juga masih ada orang yang berkorban itu untuk para pekerjanya itu diongkosi dengan daging bayar gitu ya, untuk bayar tapi pakai daging korban. Soalnya misalkan diberi 2 bagian, 3 bagian, itu juga tidak boleh, nggak boleh, jangan seperti itu. Kalau di desa saya itu kemarin sudah kita putuskan untuk setiap 1 ekor kambing maka yang berkorban ini menyertakan uang Rp150.000. Jadi kalau untuk 1 ekor sapi berarti kurang lebih ada 1 juta lebih, dan itu nanti untuk ongkos yang motong, yang tetel, bahkan untuk beli itu kan plastik itu kan nggak boleh ngambil ya. Jadi nggak boleh mengambil bagian itu. Tetapi masih juga ada pertanyaan. Kalau diambil sedikit untuk dimasak untuk dimakan yang kerja, itu kalau diambilkan dari bagian yang 2/3 ya boleh. Tapi kan yang berkorban kan punya hak menerima sepertiga. Jadi ini diambil sepertiga dulu. Misalkan kebetulan saya hari ini misalnya saya ikut korban sapi kan, katakanlah saya dapat bagian misalkan saya dapat sebagian sepertiga kali 7 kan, kali 7. Nah ini untuk yang dimasak ini diambil dari yang sepertiga menjadi haknya pengorban, jangan hak orang yang menerima. Jadi persilahkan tapi setelah diambil sepertiga dulu, jangan diambil ketika masih utuh. Jadi kalau di tempat saya biasanya setelah hewan ini dipotong, didadal, kemudian dagingnya ditimbang. Biasanya kita timbang cuma dagingnya saja lah, kalau tulang-tulang sih enggak. Daging kita timbang, terus kita ambil sepertiga. Dan dari yang sepertiga ini kan sudah jelas ini hak mudhoki orang yang berkorban. Nah ini biasanya kita ambil untuk dimasak. Jadi jangan sampai mengambil hak yang 2/3. Jadi sebetulnya masih bisa disiasati, tapi kadang-kadang ada yang begitu dipotong langsung diambil, ini jangan dulu. Jadi hak yang sepertiga dulu. Dan ini pun harus dikomunikasikan dulu orang bertujuh ini. Yang 7 orang ini harus dikomunikasikan dulu. Ikhlas apa enggak, boleh apa enggak. Kalau yang 7 orang ini ternyata kok katakanlah yang 5 ikhlas enggak apa-apa, berarti yang 2 diambil dulu. Yang 2 orang dulu. Kalau yang 2 kurang rela, yang 2 ini dipisah dulu. Yang 5 oke diambil. Biasanya kita seperti itu. Jadi untuk sebetulnya nggak ada dalam hukum itu kan nggak ada yang sulit kan, kalau sepanjang kita mengerti tata caranya tentunya boleh-boleh saja. Jadi ketentuan-ketentuan itu kalau kita berbicara dari sisi syar'i itu banyak sekali. Tapi ya gambaran besarnya seperti itu. Itu banyak kan. Selain yang tadi kembali ke kulit tadi ya, karena ada beberapa waktu lalu itu panitia kulit ini memang kalau dipotong-potong kemudian dibarikan nggak mungkin kan mubazir. Nah panitia itu inisiatif dijoli, dibarter sama daging, kemudian dagingnya itu dibagikan lagi. Itu gimana Pak? Itu kalau secara tinjauan syar'i itu yang termasuk yang sebetulnya nggak diperbolehkan itu. Jadi alangkah baiknya ketika kemudian kalau kemudian diberikan kepada seseorang saja. Nah, pada orang itu nanti mau ditukar daging monggo. Ya. Kan bisa juga. Ya. Kan satu dianggap sebagai penerima. Ya, satu lembar kulit itu kan ada harganya kalau untuk itu para penjual kulit kan ada harganya. Ya. Kan bisa dihitung dari situ. Jadi ketika kemudian satu lembar itu diharga katakanlah kok 100.000 misalkan, kan untuk ditukar daging dapat sekian kilo, itu enggak apa-apa. Tapi yang punya kepentingan untuk membeli kulit itu langsung dengan orangnya, bukan dengan panitia.
Jadi panitia nggak berhak. Nggak punya hak. Nggak punya hak. Secara syar'inya begitu ya. Tapi kalau sudah diberikan kepada seseorang, kan saya kira bisa diperhitungkan lah. Katakanlah orang ini karena sudah menerima kulit sehingga secara tidak utuh, menerima daging. nanti mungkin dihitung. Kalau yang lain terima daging kok sampai 2 kilo, katakanlah sekilo daging hari ini katakan misalnya 160, katakanlah 2 kilo 320. Sementara ini kulit kok kalau dinilai mungkin harganya hanya 100 atau 190, berarti dia tetap menerima bagian daging tapi dikurangi karena sudah menerima kulit yang serendah itu kan. Oleh dia mau dijual kan nggak apa-apa, nanti dapat sama itu. Kan seperti ini yang kalau syarat-syarat membeli hewan kurban seperti itu kan banyak yang sudah paham, bisa di browsing atau bisa kita bisa ngaji ke yang lebih paham dari. Kalau hal-hal kecil seperti ini yang disepelekan orang lain, tapi sebenarnya ini penting juga nih Pak Yai. Kadang malah ada yang apa ya, mempermudah gitu. Jadi gini, Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Jadi Islam itu mudah, sepanjang kita ngerti hukum, ngerti tata cara hukum, sebetulnya kan ada cara-cara seperti apa sepanjang tidak melanggar hukum syar'i itu sendiri. Jadi mohon ini untuk bisa dipahami lah. Untuk tampilan sama, tapi dalam konteks Islam ada yang namanya syariat. Jadi syariat. Jadi syariat itu ada panduannya, ada ketentuannya seperti itu. Jadi jangan kemudian kita mempermudah istilah orang Jawa itu gampangatan itu. Jadi kalau kami sendiri kadang-kadang kalau berkorban juga tidak pernah dikonfirmasi ini yang mau sepertiga mau dibuat masak dan lain-lain seperti itu enggak. Jadi kita cuma langsung terima bersih dan sepertinya mereka juga sedikit banyak kadang-kadang melakukan hal yang sama seperti itu yang dilakukan oleh orang awam seperti itu. Tapi dengan adanya penjelasan tadi ini sebuah edukasi Pak Yai, jadi bisa untuk para sedulur tani juga dan untuk masyarakat pada umumnya bisa lebih paham lah. Gitu. Kemudian ini Pak Yai terkait dengan fatwa MUI yang saya baca ini nomor 34 tahun 2023 ini kan sekarang tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat merebaknya LSD dan juga ada penyakit PPR ini. Kalau dari MUI sendiri memang selalu menerbitkan fatwa ketika memang keadaan-keadaan urgent seperti itu ya. Itu penjelasan secara umumnya seperti apa Pak ya untuk fatwa tersebut? Ya, jadi fatwa itu kan kalau kita membaca itu panjang sekali, karena di situ mencakup landasan hukum, istinbat hukumnya dari mana. Jadi yang perlu kami sampaikan pertama adalah bahwa di MUI itu untuk masalah fatwa itu harus ada namanya istiftah dulu. Jadi tidak serta-merta MUI itu lantas setiap saat mengeluarkan fatwa. Fatwa itu landasannya adalah ketika ada yang meminta fatwa. Jadi istilah istiftah. Jadi yang selama ini kalau menjelang Idul Adha biasanya yang menyampaikan permohonan fatwa ke MUI adalah ya Kementerian Pertanian menyampaikan minta fatwa untuk kondisi seperti ini kayak yang tahun kemarin ketika wabah PMK itu kan. Dan kemarin waktu COVID pun ya kita MUI banyak sekali permintaan fatwa dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Walaupun itu tentu ya di bawah juga ada pro dan kontra seperti itu. Nah, termasuk fatwa terbaru yang tentang untuk hewan kurban yang terjangkit LSD dan PPR tadi. Fatwanya hampir sama dengan yang di PMK, yang di PMK tahun lalu. Jadi intinya bahwa sepanjang kondisi hewan itu kategorinya terjangkit tapi ringan, itu hukumnya tetap halal. Walaupun nanti di poin bawahnya di situ tetap mohon ada pendampingan dari dinas pertanian untuk yang seperti ini harus ada pendampingan. Jangan sampai nanti katakanlah karena ketidaktahuan mereka mungkin ada organ-organ dari yang rusak yang kemudian tidak layak untuk konsumsi, sementara orang itu kan awam maka untuk yang terjangkit seperti ini halal dan sah dijadikan untuk hewan kurban, tapi ada pendampingan. Dan kalau kondisi hewannya itu sudah cukup parah, maka fatwa 34 itu menyatakan tidak sah untuk berkorban, karena ya tentu
tidak layak ada untuk kaidah dibagikan ya. kaidah fikih itu kan la dororo wala diroro. Ketika sesuatu menimbulkan madorot, maka tidak diperbolehkan di dalam syariat ajaran agama kita. Apalagi ketika kalau kondisi parah, sudah cukup parah, sementara dari dinas peternakan mengatakan bahwa ini tidak layak konsumsi, bahkan mungkin ada bahaya bagi pengkonsumsi, maka jelas fatwa ini mengatakan tidak sah. Bukan hanya tidak boleh, malah tidak sah juga di situ, karena tidak layak untuk konsumsi. Dan itu hampir sama dengan fatwa yang PMK dulu. Iya, Pak Yai. Terus ini nyambung ke Dokter Edi sebenarnya. Ini kan setelah kemarin PMK ya, Pak Yai PMK, kemudian kita juga pernah bahas tentang LSD ya Dok ya. Terus seperti cacar lah pada kambing dan sapi. Nah ini ada lagi PPR lah terkait fatwa tadi. Secara teknis sebenarnya itu bagaimana kemudian tingkat kasus di Purbalingga sendiri masih relatif aman atau kita harus seperti apa seperti itu Dok untuk secara teknisnya? Jadi kalau tahun kemarin tadi Pak Kiai sampaikan ada fatwa mengenai PMK. Nah ini sekarang kayaknya PMK sudah Mulai mereda. terkendali Pak Kiai. Jadi di Purbalingga sendiri sudah mungkin 80-90% dari populasi sapi kerbau yang ada di Purbalingga itu sudah dilakukan vaksinasi. Dan insya Allah sudah terkendali. Kalau untuk LSD atau penyakit langi skin disease, kalau orang bilang itu penyakit cacar pada sapi, ini kita mulai terwabah itu sejak awal tahun kemarin, baik tahun ini 2023 ya, awal Januari itu sudah terwabah dan ini sudah menjalar ke beberapa wilayah. Penyakit ini memang kalau sudah mengenai sapi itu tanda-tandanya kan ada kena benjolan-benjolan seperti itu. Walaupun sudah ditangani kemudian dinyatakan sembuh, tapi untuk benar-benar kembali ke normal untuk perbaikan kulit itu kan butuh waktu agak panjang. Jadi mungkin bisa kalau sudah ke seluruh tubuh bisa sampai bulanan sampai dengan benar-benar kembali normal itu. Jadi kalau di fakta itu kan disampaikan bahwa kalau memang gejalanya itu kecil sedikit, tidak sampai ke seluruh tubuh, itu bisa disembelih. Kalau sudah sampai 50% lebih masih kelihatan benjolan di seluruh tubuh, itu tindakan tidak sah. Kemudian yang PPR itu Pasteur des Equid Ruminantia, ini penyakit baru ini. Alhamdulillah Purbalingga belum terjangkit. Cuma memang sejak Maret 2023 itu di wilayah Jogja itu disinyalir ada gejala seperti itu. Ini memang penyakit yang agak sedikit lebih berisiko berbahaya memang. Yang diserang kambing sama domba yang ini. Gejala yang muncul itu penyakit penyebabnya virus, kemudian yang diserang itu saluran pencernaan sama saluran pernapasan. Jadi gejala yang muncul itu demam tinggi lebih dari 40 derajat, kemudian diare parah, kemudian sesak nafas, kemudian kelihatan ingus yang berlebih dari hidung dan sampai dengan biasanya konjungtivitis atau radang pada mata. Jadi keluar lendirnya dari mata juga dari hidung. Kalau kita buka yang parah itu terjadi keradangan pada saluran ke arah paru sampai dengan paru-paru itu terjadi keradangan. Tingkat kematian itu memang jauh lebih tinggi dibanding di PMK sama LSD. Ini yang ditakutkan seperti itu. Kalau TRW-nya itu kematian itu di atas 50 sampai ada yang menyatakan bahkan 100%. Tingkat morbiditas atau tingkat kesakitan itu 90 sampai 100%. Artinya apa Pak Kiai? Jadi dalam satu kawanan populasi itu kena satu hampir pasti bisa pulang semua. Seperti itu. Ini seperti PMK ini. Tapi tingkat kematiannya jauh lebih tinggi. Ya mudah-mudahan ya tidak sampai. Iya. Terus ada ini Dok untuk pencegahan dalam kondisi kalau seperti ini. Ini virusnya. Kalau virus itu memang pencegahan utamanya vaksin, tapi kan vaksin belum ada. PCR itu belum ada. Ya kita optimalkan yang pertama keluar masuk hewan ini, ternak kambing domba ini dari luar wilayah itu harus benar-benar selektif sekali. Ini kan ada yang namanya surat keterangan kesehatan hewan, Pak Kiai. Jadi ternak-ternak yang berasal dari luar daerah
ini kita wajibkan bahwa surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh dinas terkait yang menangani kesehatan hewan. Tentunya kalau SKK itu keluar, itu sudah melalui proses pemeriksaan oleh mantri hewan, dokter hewan yang ada di daerah asal, kemudian dikeluarkan SKK itu. Jadi harapannya kalau sudah membawa SKK dari wilayah asal, itu harapannya si kambing, domba atau ternak ini sehat, aman gitu ya. Aman. Yang selanjutnya setelah sampai di wilayah pun, sampai di Purbalingga pun Lakukan pemeriksaan lagi. dilakukan pemeriksaan, kemudian dikarantina terlebih dahulu. Bisa jadi di sana itu sehat, tapi di perjalanan, bisa jadi kan yang namanya virus dilakukan karantina selama sekitar 14 hari. Kalau sudah 14 hari aman, nggak ada gejala yang muncul, bisa aman, bisa dikumpulkan atau dijadikan satu dengan kambing domba yang sehat yang aman. Berarti kalau untuk kurban kali ini kita di Kabupaten Purbalingga sendiri sebenarnya kita sudah tercukupi secara populasi ya dok ya? Ya insya Allah aman. Kita itu dari data tahun kemarin ya, agak lumayan banyak pemotongan ternak itu. Sapi yang dipotong untuk 2023 itu sebanyak 3.145 ekor. Ya 3.145 ekor. Kemudian kambing yang dipotong itu sebanyak 6.179. Domba sebanyak 503 ekor. Ini cukup banyak. Alhamdulillah berarti Pak Yai kita kalau ini belum lagi ternak-ternak yang kita kirim ke luar daerah. Paling utama itu daerah Jabodetabek, cukup banyak. Mungkin bisa 2 kali lipat. Ya mudah-mudahan jadi rezeki musiman bagi para peternak sama pedagang. Bisa menjadi kesadaran kurban ya Pak Kiai, jadi semakin bertambah. Terus ini Pak Kiai yang terakhir untuk setelah tadi rangkaian penyembuhan. Kalau dalam perolehan daging itu yang disebut dengan langsung. Kan ada juga nih kemarin saya dapat laporan dalam satu wilayah itu tahun kemarin apa ya? Itu yang satu orang dapat satu peti itu loh. Waduh. Itu ada. Mungkin beliau dapat dari mana-mana saja. Ya, masalah ya. Banyaknya yang Karena banyak yang korban ya. Jadi di desa itu, di wilayah itu yang korban itu banyak sekali. Dan satu orang itu dapat sekitar 1 keranjang buah itu loh, yang gede itu loh. Nah itu kan artinya jangan kemudian hewan kurban itu seolah-olah misalkan kayak saya itu desanya ini, maka yang berhak menerima hanya desa ini, kan tidak. Jadi mau nyebar kemana-mana pun ya, Pak, ya, kalau mungkin
di desa itu sudah surplus, menerima banyak, tapi di situ tangga nggak ada salahnya kan, dia kemudian diberikan ke tetangga-tetangga desa yang lain. Dan itu nggak ada batasan harus dibagi satu RT, satu RW, satu desa itu nggak ada. Dan timbangannya beratnya pun ya, saya kira ya kita juga bisa berhitung lah. Kalau terima kok hanya 4 on gitu kan, nanggung gitu kan. Ya, kalau hewan kurban ya paling tidak ya di atas 1 kilo lah. Saya kira itu cukup ideal, dimasak juga nggak ngabon-ngabon istilahnya. Kalau di kampung-kampung ini rata-rata sekarang ya paling tidak terima sekitar 3 kilo. Ada yang itu saya kira sudah cukup ideal, bagus kan. Jadi tidak ada batasan harus dibagi sekian orang dengan berat sekian kilo, kan tidak ada secara aturan syarinya. Aturan syarinya sebenarnya. Tapi ya tadi aturan-aturan tadi yang pertama adalah terutama kita mendahulukan yang fakir miskin. Walaupun daging korban ini tidak hanya fakir miskin, orang yang berada pun boleh kan diberi, nggak apa-apa. Terus kemudian tadi saya sampaikan yang non muslim pun juga ada dua pendapat tadi. Yang masih mengatakan boleh dengan syarat-syarat tadi. Kemudian ada juga yang mengatakan harus hanya orang muslim karena korban itu identik dengan ibadah. Maka ibadah ya tentunya terkait dengan iman. Maka ya hanya orang-orang yang seiman. Ini pendapat yang tadi orang masuk. Tapi kalau yang pendapat masyhur katakan yang non muslim pun boleh karena melihat pada sisi sosial dan itu sifatnya sedekah, bukan sesuatu yang wajib, maka boleh-boleh saja ketika diberikan kepada non muslim. Ini Mbak Mega. Matur nuwun sekali nih penjelasannya tambahan ya Pak Kiai. Yang terakhir barangkali ingin kami sampaikan bahwa ibadah korban itu adalah banyak yang mengatakan itu bukan hanya sunnah tapi sunnah muakkad. Artinya pahalanya itu luar biasa besar dan sekaligus itu adalah saat di mana orang-orang miskin merayakan kegembiraan, merasakan menikmati. Karena mungkin bagi orang-orang yang berada itu setiap hari mau makan daging bisa-bisa saja. Tapi mohon maaf, mungkin bagi saudara kita yang oleh Allah diberi rezeki agak kurang, itu mungkin saat-saat itu menjadi saat yang sangat ditunggu-tunggu. Sehingga untuk para orang-orang yang berkorban harus tanamkan niat juga kan ini betul-betul diniati untuk beribadah mata-mata karena mencari ridho Allah, jangan kemudian ada unsur riya di sana. Karena yang sampai ke Allah itu wala dima'uha wala bukan itunya, tetapi nilai ketakwaan dari orang yang berkorban itu yang nanti akan sampai kepada Allah. Tapi saya yakin kaum muslimin muslimat yang berkorban bisa menata niat ini sehingga korban ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Kiai untuk Pak Edi, Dr. Edi. Ya, alhamdulillah kami Dinas Pertanian dari sejak 2-3 bulan yang lalu sudah melakukan pengobatan, kemudian monitoring kesehatan ternak. Kemudian kita juga sudah mempersiapkan petugas-petugas yang nantinya untuk melakukan pengawasan di pasar itu. Satu hal yang saya tambahkan Mbak Mega, jadi pemerintah itu ada undang-undang pelarangan pemotongan betina produktif. Jadi walaupun secara aturan agama itu diperbolehkan, tidak melarang ya memotong betina, tapi di pemerintah itu melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ini mengenai peternakan dan kesehatan hewan. Di situ jelas ada larangan pemotongan betina produktif, baik itu ruminansia besar. Ruminansia itu sapi kerbau, kemudian ruminansia kecil itu kambing domba. Itu ada penjara dan ada sanksinya. Ada sanksinya. Kalau pemotongan yang ruminansia besar itu penjaranya itu 1 sampai 3 tahun, kemudian denda uang itu 100 sampai 300 juta. Sangat besar ya. Tidak sebanding itu dong. Iya, sangat tidak sebanding. Makanya memang upaya pemerintah untuk menanggulangi pemotongan yang berlebihan di peternakan generasi selanjutnya ya, sapi betina, sehingga nanti
bahkan kalau misalnya pemotongannya nggak dibatasi seperti itu, pada saatnya malah musnah. Kita nggak bisa panen lagi. Ini untuk sapi lagi. Jadi kebaikan ya Pak. pemotongan hewan korban ini pelarangan untuk pemotongan hewan yang betina bisa dipotong dengan persyaratan sapi itu atau ternak betina itu dalam kondisi majid. Majid itu ada gangguan reproduksi. Ya, gangguan reproduksi sudah diperiksa oleh dokter hewan, dokter hewan, ternyata memang tidak bisa produktif, itu bisa dipotong dengan syarat ada surat keterangan. Kita sudah melewati masa produktif. Nah, masa produktif itu kalau teorinya kalau sapi produktif itu beranak 5 kali, kemudian umur itu maksimal 8 tahun. Jadi kalau sudah di atas 8 tahun atau beranak di atas 5 kali, itu bisa dianggap bisa dipotong kan? Sudah tidak produktif lagi. Biasanya gini, kalau masyarakat itu tahunnya beranak 5 kali, 4 kali, 3 kali, seperti apa kan begitu. Jadi kalau untuk memudahkan mengetahui ternak itu sudah beranak berapa kali, bagi yang sapi-sapi bertanduk, utamanya kan tanduk ya, itu ada cincin di tanduk itu. Secara alami itu ya? Secara alami, ya pada waktu sapi itu beranak menyusui, itu kalsium itu banyak yang masuk ke air susu, kemudian pembentukan pada waktu tulang di pada waktu di kandungan itu, ini yang menyebabkan ada goresan, di tanduknya itu membentuk semacam cincin. Jadi itu sejumlah anak yang dilahirkan. Ya, jadi untuk memudahkan, ya, jadi ternyata ada cincin tanduknya 3 ya, kemungkinan sudah pernah beranak 3 kali. Kalau manusia enggak bisa dilihat ya. Ini matur Pak Kiai untuk rawuhnya hari ini bisa bincang-bincang dan memberikan semoga bermanfaat untuk para sedulur kami dan juga untuk masyarakat pada umumnya. Dr. Edi juga nih, terima kasih. Untuk itu para sedulur kami, sampailah kita pada ujung acara. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe di channel kita di Sambang Tani, Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Untuk itu saya Maika undur diri dan kita ketemu untuk podcast selanjutnya dengan tema atau topik yang berbeda. Sambang Tani bersama membangun pertanian Purbalingga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.